Shalom keluarga damai yang diberkati dan mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam Samas 19 Agustus tahun 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, mari kita mohonkan pertolongannya di dalam doa. Bapa yang kami kasih, yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, tak habis-habisnya kami mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Tuhan beri. Meski terkadang kehidupan tidak selalu tampil menarik dan bersahabat, namun pertolongan Tuhanlah yang senantiasa mengobati dan memuaskan dahaga kami. Karena itulah kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Kiranya Tuhan bermurah hati dan setia menolong kami umat-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari surat 1 Tesalonika 5, ayatnya yang pertama sampai ke 11. 1 Tesalonika 5, ayatnya yang pertama sampai ke 11. Perkenankan saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman itu siang malam, dan terlebih lagi bagi kita yang menjadi pelaku firman-Nya. Masih segar dalam ingatan kita yang pernah hidup di era tahun 90-an dan tumbuh di awal tahun 2000-an. Sebuah istilah yang populer saat itu, Y2K, menjadi sebuah istilah yang sampai hari ini tidak asing untuk kita. Banyak orang kala itu resah ketika kalender akan memasuki tahun 2000. Disebutkan bahwa kode komputer tidak akan mengenali tahun 2000 dan akan menyebabkan semua sistem yang terkomputasi bisa crash. Banyak orang mempercayai teori tersebut, bahkan tercatat jutaan dolar dihabiskan kala itu oleh banyak perusahaan untuk mempersiapkan menyambut Y2K yang disebut akan mempengaruhi segalanya, mulai dari retail hingga keselamatan di pesawat. Jutaan orang percaya dan tidak terhitung jumlahnya orang yang menimbun persediaan makan lalu bersembunyi dari hiruk pikuk dunia karena takut dunia benar-benar kiamat. Akhirnya Bapak Ibu, tahun 2000 terlewati dan tidak terjadi apapun.
Y2K satu dari sekian banyak prediksi atau ramalan tentang kiamat. Baik dari kelompok saintis sampai kelompok agamis, mencoba dengan berbagai macam cara membaca, meneliti, dan akhirnya menyimpulkan teori-teori tertentu tentang akhir dunia. Atau dalam perspektif Kristen dipercaya sebagai kedatangan Yesus yang kedua. Prediksi atau ramalan tersebut selalu menarik untuk diikuti. Bahkan pada masa lampau saat Paulus hidup, banyak juga orang mempertanyakan perihal akhir zaman. Saya yakin mereka juga sama resahnya dengan orang-orang di masa kemudian yang percaya akan prediksi atau ramalan akhir zaman. Meredam keresahan kala itu, Paulus mengingatkan tentang hari Tuhan yang datangnya seperti pencuri, yang tidak dapat kita duga atau prediksi. Lebih perlu bagi jemaat kala itu untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan diri dengan baik, dengan tetap beriman, berpengharapan, dan hidup dalam kasih. Dalam bahasa sederhana, Paulus mengajak jemaat tidak berfokus pada kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan akan hari Tuhan yang tidak diketahui kapan datangnya, melainkan berfokus pada masa kini untuk menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya selayaknya anak-anak terang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin hari-hari ini kita juga diliputi rasa khawatir. Hidup di tengah pandemi yang tidak satu pun dari kita tahu kapan berakhirnya. Bahkan tidak sedikit dari kita yang berspekulasi dan membayangkan kengerian apalagi yang akan terjadi sebagai buntut dari pandemi COVID-19. Pada akhirnya, bayangan-bayangan tersebut hanya akan membuat lelah jiwa kita, dan pada satu titik kita harus sadari, kita menjalani hidup yang tidak lagi bermakna karena diliputi oleh kekhawatiran. Hari-hari kita hanya diisi dengan ketakutan. Maka marilah kita kembali berfokus pada hari ini. Melihat apa yang masih bisa kita syukuri hari ini. Melihat kepada apa yang dapat kita bagikan kepada sesama. Melihat pada apa yang masih bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Sehingga hidup kita lebih siap untuk menatap hari Tuhan dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh merenungkan sabda-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Kondisi pandemi mungkin membuat kita resah dan gelisah, sehingga mematahkan semangat juang dan kasih yang ada di dalam diri kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang berkenan untuk menolong kami, meneduhkan jiwa kami, sehingga kami mampu melihat hal baik dan tetap mau melakukan hal baik, meski kondisi kami belum tentu baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekian sama kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga damai sekalian.